Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya dari semester 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek semantik. Namun sebelum itu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan semantik. Nah, semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semano yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode atau jenis lain dari representasi. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain: sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, penggunaan praktis simbol yang lebih sederhana. Dan pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tanda. Nah, tanda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Tanda atau dapat dikatakan sebagai substitusi atau pergantian untuk hal lain. Oleh karena itu, tanda memerlukan interpretasi. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan. Walau harus diakui bahwa bahasa adalah sistem bahasa paling lengkap dan paling sempurna. Tanda dapat digolongkan berdasarkan penyebab timbulnya, seperti sesuatu yang diungkapkan Jajah Sudarma. Yang pertama, tanda yang ditimbulkan oleh alam. Hal ini diketahui oleh manusia karena sebuah pengalaman. Nah, yang kedua, tanda yang ditimbulkan oleh binatang. Hal ini diketahui oleh manusia dari suara binatang tersebut. Nah, yang ketiga adalah tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah verba, tanda yang dihasilkan melalui alat-alat bicara, atau dengan kata lain, organ of speech. Nah, yang kedua itu adalah non-verbal, digunakan manusia untuk berkomunikasi, sama halnya dengan tanda verbal. Yang kedua adalah lambang. Lambang memiliki pengertian sebagai sesuatu seperti tanda, lukisan, tulisan, perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Cair mengemukakan bahwa lambang sebenarnya adalah tanda. Hanya bedanya, lambang tidak memberi tanda secara langsung, melainkan sesuatu yang lain. Lambang atau simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional yang dihasilkan melalui alat ucapnya. Menurut Plato dalam Praniswantri, bahwa lambang atau simbol adalah kata
ciri-ciri lambang yaitu tanda, mengganti atau mewakili, berbentuk tulisan atau lisan, bermakna, aturan, berisi banyak kemungkinan, karena terkadang ada yang tidak jelas. Selanjutnya berkembang, individual, menilai. Maksudnya apa yang dikatakan semuanya berisi tentang penilaian sesuatu tentang penilaian seseorang tentang sesuatu. Nah, selanjutnya berakibat. Maksudnya lambang-lambang yang karena digunakan menimbulkan sebuah akibat tertentu. Selanjutnya memperkenalkan. Maksudnya lambang tersebut menjadi sebuah pengenal adanya sesuatu. Dan yang terakhir kita akan membahas konsep. Nah, konsep merupakan istilah yang diajukan Lyons sebagai pengganti istilah talk atau reference. Istilah konsep sebenarnya sama dengan istilah makna. Jika kita berbicara tentang konsep atau makna, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan dua unsur dasar dalam sistem tanda yang secara langsung memiliki hubungan dengan konsep atau makna. Nah, yaitu yang pertama adalah signifian, yaitu unsur abstrak yang terwujud dalam lambang atau simbol. Nah, yang kedua signifikantor, yaitu yang dengan adanya makna dalam lambang atau simbol itu mampu mengadakan penjulukan, melakukan proses berpikir dan mengadakan konseptualisasi. Nah, kata konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Antara konsep dan lambang terdapat hubungan timbal balik. Dengan kata lain, sebelum seseorang mengatakan suatu lambang, di dalam benaknya sudah ada konsep atau makna. Kemudian lambang itu dimaknai oleh si penganggap tutur. Nah, setiap lambang atau simbol yang berupa kata mempunyai konsep. Konsep dapat dikenali dalam keberadaannya sendiri atau lepas atau bebas konteks, atau melalui relasi dengan bahasa lainnya terikat konteks. Nah, sekian penjelasan tentang aspek-aspek tersebut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena sejatinya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.